Gelar RDP buntut puluhan ex-karyawan PT Kapinis Indonesia. Probolinggo CB News Indonesia. Ada sekitar 21 ex-karyawan PT Kapinis Indonesia mendatangi kantor DPRD Kota Probolinggo di Jalan Suroyo, dan diterima langsung oleh anggota Komisi 3. Ini merupakan kedatangan yang kedua kalinya untuk melakukan rapat dengar pendapat RDP, Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022 malam. Dalam rapat dengar pendapat, Komisi 3 menghadirkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Ketua KSPSI, pihak vendor, PT KTI, dan ex-karyawan PT Kapinis Indonesia. Rapat dengar pendapat berjalan lancar dan tertib, sehingga menemukan titik temu, dan Komisi 3 merekomendasikan agar Dinas Tenaga Kerja segera menyelesaikan dan juga dari pihak PT KTI jangan menerima vendor baru. Menurut Ketua Komisi 3 Haji Agus Riyanto, kalau ada pengurangan karyawan, kenapa mau memasukkan vendor baru? Maka dari itu Komisi 3 merekomendasikan yang salah satunya pihak PT KTI jangan menerima vendor baru, jelas Agus. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Baik, apa kabar Pak? Baik. Baik ya. Pak, permasalahan tentang ketenaga kerjaan ini, kira-kira ada yang bisa disampaikan? Kalau dari kami, dari PT KTI, kita ngikutin regulasi perundang-undangan saja Pak. Jadi apabila terjadi perselisihan industrial, kita serahkan sesuai dengan tahap-tahapannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada mediasi dulu dari Snaker dan tahap-tahap berikutnya. Jadi kita sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu aja sih. Seperti itu. Ini mungkin menarik, yang mungkin bisa dijelaskan tadi ada salah satu rekomendasi tentang penambahan vendor itu. Apa kira-kira itu masalahnya? Oh enggak ada sama sekali masalah itu. Nggak ada masalah gitu ya? Iya. Tapi kira-kira nanti untuk tenaga kerja memang tidak ada penambahan ya? Enggak ada. Jadi yang tadi diduga untuk penambahan vendor sementara karyawannya tidak bertambah itu juga tidak ya? Enggak. Nah gitu ya. Oke, baik. Terakhir dengan Pak siapa Pak? Teguh. Pak Teguh. Iya. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Mungkin bisa disampaikan Pak. Iya. Sementara ini ya hasil dari RDP yang dilakukan malam hari ini. Ya, RDP malam hari ini adalah menindaklanjuti dari pengaduan yang disampaikan oleh teman-teman pekerja ex PT Kapinis. Ya. Tetapi perlu digarisbawahi di sini, kita perlu mengklarifikasi tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman. Sehingga tidak menjadi pemahaman publik yang salah. Ya. Jadi untuk PKWT itu adalah yang hak PKWT yang harus di PKWT itu kontrak kerja. Jadi KW perjanjian kerja kontrak waktu tertentu. Sehingga yang harus mereka peroleh haknya itu adalah dana kompensasi sesuai dengan PP 35 di pasal 14. Jadi malam hari ini kita menjawab dari apa yang sudah dituntutkan oleh teman-teman, sehingga hal ini tidak menjadi pemahaman yang bias karena mereka menuntutnya adalah pesangon. Ya baik Pak Dewan, apa kabar? Kabar baik, Bang Luis. Tadi saya lihat menarik ketika Pak Dewan tadi bertanya tentang penambahan vendor. Itu kira-kira seperti apa tadi penjelasannya? Saya juga kaget juga tadi karena pihak SPSI tadi bilang bahwa ada 7 vendor. Seingat saya ada cuma 6 vendor. Jadi yang 5 untuk khusus karyawan, yang 1 itu spesialis. Spesialis itu khusus untuk setam. Nah, tadi kalau SPSI bilang 7 saya juga kaget karena di RDP yang lalu rekomendasi Komisi 3 sudah jelas bahwa jangan ada vendor-vendor baru lagi yang akan muncul di KTI. Apa ada pengaruhnya Pak kalau nambah vendor itu? Aduh, kalau untuk penambahan karyawan, gini lah, karyawan KTI itu 1.000, sedangkan
kebutuhannya karyawan KTI itu menjadi 1.200, otomatis ada tambahan 200. Silakan ambil dari vendor baru. Kalau cuma 1.000 itu masih dibagi-bagi lagi kan kasihan juga vendor-vendor lama. Karyawannya tetap, vendornya nambah gitu maksudnya. Nah itu yang nggak boleh tuh. Kalau memang mau nambah vendor ya harus nambah karyawan. Nambah vendor, nambah karyawan. Iya, silakan. Mungkin kira-kira itu penyebabnya sehingga terjadi lorotan itu. Saya juga nggak tahu ini. Belum tahu ya. Karena jawabannya kayak gitu juga. Tapi rekomendasinya supaya tidak tambah vendor ya. Jelas. Kita berkali-kali bilang kayak gitu sudah. Saya berharap kalau memang detik ini ada 7 vendor ya cukup 7 vendor itu aja sudah. Terima kasih. Iya Pak Ketua, hasil RDP malam ini Pak bisa disampaikan Pak? Ya alhamdulillah RDP kali ini kita sudah menjadi menemukan titik temu ya, jadi antara mantan karyawan KTI yang tergabung dalam Kapinis dengan KPI sendiri tentunya ini sudah akan difasilitasi nanti oleh Dinas Tenaga Kerja. Mengingat dalam satu gerbong yang diberhentikan itu sebetulnya ada 2 kepentingan, ada 2 keinginan, atau ada 2 tujuan. Yang satu menghendaki pesangon, yang satu menghendaki hak sebagai kompensasi. Nah, kalau yang sebagai kompensasi ini atau hak-haknya secara utuh menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, sayangnya mereka tidak pernah mempunyai perjanjian kontrak kerja yang jelas. Semuanya PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Bukan tidak tertentu. Harusnya kalau mereka mengarah kepada kompensasi itu dari BKWT menjadi BKWTT. Baik, terakhir rekomendasi untuk hari ini ya, malam hari ini. Tadi saya lihat ada beberapa poin. Salah satunya untuk tidak tambah vendor ini. Kok menarik ini Pak? Ya karena kan sudah cukup nih. Vendor yang ada itu 6, ya kan? Ternyata sekarang 7. Apa memang ada pengaruhnya kalau nambah vendor begitu? Yang ada aja harusnya diberdayakan. Oh begitu ya. Ya toh, yang ada itu dikurangi kok malah nambah vendor baru. Kan ini menjadi sebuah kesulitan buat di tengah-tengah masyarakat. Saya kira begitulah. Gitu ya. Itu yang jadi rekomendasi juga ya. Itu salah satunya loh ya. Salah satu rekomendasi. Oke baik, terima kasih Pak.